Assalamualaikum Mamang-Mamang, kembali lagi di Mamang Thomas Channel. Di Piala AFF ini, meskipun tidak naik, tidak masuk ke peringkat FIFA, tapi Piala AFF ini ada poin FIFA-nya ya. Ya, Mamang-Mamang. Jadi, untuk lebih lanjutnya, simak terus videonya. Oke, Mamang-Mamang, kita mulai dari fakta dasar dulu. Piala AFF 2024 ini masuk kategori FIFA Match A. Artinya apa? Artinya pertandingan-pertandingan di Piala AFF dianggap sebagai laga uji coba biasa. Tapi walaupun cuma uji coba, dampaknya tetap ada pada peringkat FIFA. Kalau timnas Indonesia bermain apik, peluang buat naik peringkat lumayan, Mamang-Mamang. Bayangin Mamang-Mamang, kalau Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF sapu bersih semua pertandingan, kita bisa lompat ke ranking 119. Ini bukan asal ngomong ya Mamang-Mamang, ada hitungannya. Nanti Mamang Thomas jelasin detailnya biar makin paham. Oke, jadi gini Mamang-Mamang, berdasarkan perhitungan dari situs footballranking.com, kalau timnas Indonesia menang di semua laga Piala AFF, kita bisa dapat tambahan sekitar 18,52 poin. Tambahan ini lumayan Mamang-Mamang. Angka ini datang dari 8 pertandingan yang kalau semuanya menang, kita bisa dibilang lagi on fire. Nah, gimana hitungannya Mamang-Mamang? Pertama, lawan Myanmar, timnas kalau menang dapat 1,79 poin. Lawan Laos kemarin seri ya, kalau menang dapat 1,41 poin. Lawan Vietnam kalah kemarin kita, tapi kalau menang dapat 2,63 poin. Nanti lawan Filipina kalau kita menang dapat 2,9 poin. Kalau keempat, tapi tidak disapu bersih, tapi nggak apa-apa lah. Ini baru di fase grup Mamang-Mamang, tapi masih ada semifinal dan final yang poinnya juga tidak kalah ya Mamang-Mamang. Nah, asumsinya di semifinal Indonesia bakal ketemu Malaysia atau Thailand. Kalau menang 2 leg di semifinal, masing-masing pertandingan bisa kasih tambahan 2,3 poin. Mamang-Mamang pasti tahu lawan Malaysia itu panas, dan semoga nanti kita lawan Malaysia ya. Kalau timnas kita menang itu tidak cuma menambah poin pipa, tapi juga soal harga diri sebagai pasukan Garuda. Dan jika final ketemu Vietnam lagi atau ketemu Thailand, asumsinya 2 leg final ini masing-masing bisa kasih tambahan sekitar 3 poin. Kalau menang, jadi totalnya Mamang-Mamang bisa dihitung sendiri ya. Jadi kalau kita bisa ngalahin Thailand atau Vietnam, poin kita nggak cuma naik, tapi mental para pemain juga akan semakin kuat. Kalau semua pertandingan ini dimenangkan, tambahan poin kita totalnya 18,52. Dari situ total poin FIFA Indonesia jadi 1,153 plus 6,62. Dengan poin segitu, posisi kita di ranking FIFA naik ke 119 kalau menang semua ya. Oke, kita lanjut ke tantangannya Mamang-Mamang. Bukan dan Piala AFF itu tim-timnya bukan tim-tim sembarangan ya. Ada Vietnam, Thailand, Malaysia. Mereka udah terbiasa di level-level yang lumayan tinggi seperti AFC kemarin ya. Tapi bukan berarti Indonesia tidak bisa memenangkan poin-poin itu ya. Dengan persiapan yang matang dan dukungan dari Mamang-Mamang semua dan strategi dari Sinteyong, peluang kita untuk juara masih ada Mamang-Mamang. Asalkan passing-passingnya juga bisa tepat ya. Ya, kayak yang kemarin harus diperbaiki lagi Mamang-Mamang. Terus ngomong-ngomong soal dukungan, Mamang-Mamang tahu tidak, semangat dari supporter itu
bikin menjadi pemain termotivasi. Jadi jangan cuma menonton saja mamang-mamang. Ayo mamang-mamang harus mendukung pemain kita di media sosial, di stadion atau dimanapun, dengan komentar yang positif yang bisa membuat pemain-pemain kita termotivasi dan semangat. Kalau ada yang suka bikin konten kayak Mamang Thomas, yuk bikin video tulisan atau apa saja yang bikin naikin hype timnas Indonesia. Bareng-bareng kita bikin atmosfer sepak bola Indonesia makin rame dan juga makin solid, mamang-mamang. Terus sekarang Mamang harus mau bahas sedikit soal strategi. Menurut mamang-mamang, kira-kira strategi apa yang cocok buat timnas di Piala AFF? Kalau Mamang Thomas sih ngelihatnya kita butuh kombinasi pemain muda dan juga senior. Tapi pada pertandingan kemarin full didominasi oleh pemain muda. Maka dari itu, tapi tidak apa-apalah karena itu keputusan pelatih dari Sinteyong. Dan juga di lini tengah itu lini tengah kita harus lebih kreatif lagi ya mamang-mamang, untuk bisa membuat peluang pada striker. Terus untuk lini belakang ya kita udah lumayan solid ya mamang-mamang kemarin. Bahkan di menit 80 apa 77 ya kita baru kebobolan lawan Vietnam. Dan kita harus dipersolid lagi antara lini starting ya, dan juga cadangan. Itu harus benar-benar bisa membaca atau bisa melakukan apa yang Sinteyong Kosin bicarakan gitu mamang-mamang. Dan kalau kita bisa konsisten menang nanti ya amin, ranking FIFA kita menjadi naik mamang-mamang kalau kita konsisten di Piala AFF, dan peringkat FIFA juga kita akan naik mamang-mamang. Jadi kesimpulannya itulah pembahasan Mamang soal AFF 2024 dan peluang timnas Indonesia buat naik ranking FIFA. Intinya kita harus tetap optimis tapi tetap juga realistis mamang-mamang. Dukungan dari mamang-mamang semua itu penting banget buat ngasih semangat ke para pemain. Kalau mamang-mamang punya pendapat lain atau mau diskusi soal timnas, tulis saja di kolom komentar. Mamang Thomas selalu senang baca dan bahas pendapat mamang-mamang. Oh ya, jangan lupa mamang-mamang like video dan subscribe Mamang Thomas channel dan share ke teman-teman mamang-mamang lainnya biar makin banyak yang dukung timnas Indonesia. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.